Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Latar Belakang Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan. Pada presentasi kali ini, kita mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu desentralisasi pendidikan? Yang kedua, bagaimana konsep dari desentralisasi pendidikan? Yang ketiga, apa tujuan dan manfaat desentralisasi pendidikan? Dan yang keempat, apa saja permasalahan yang ada dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan? Yang pertama, yaitu pengertian desentralisasi pendidikan. Desentralisasi adalah sebuah istilah yang mengacu pada penyerahan kekuasaan dari pusat ke daerah dalam bidang pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia. Arti desentralisasi pun dijabarkan lebih luas sesuai asas-asas otonomi daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Desentralisasi pendidikan adalah suatu proses di mana suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada, serta penyusunan kebijakan dan pembiayaan. Secara umum, desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari institusi pendidikan tingkat pusat kepada institusi pendidikan di tingkat daerah hingga tingkat sekolah. Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru yang belakangan ini dirisaukan oleh berbagai pihak, baik secara regional maupun secara internasional. Berikutnya yaitu konsep desentralisasi pendidikan. Konsep desentralisasi pendidikan mengandung pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format, dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan, dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang tren perkembangan penduduk dan masyarakat untuk memperoleh konstruk masyarakat di masa depan dan tindak lanjutnya. Menurut Hardianto, secara konseptual, terdapat 2 jenis desentralisasi pendidikan. Yang pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, provinsi, dan distrik. Yang kedua, yaitu desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah dari pusat ke daerah. Sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan memotivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan dan manfaat dari desentralisasi pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat tujuan dan rencana kerja pendidikan yang memiliki aturan, visi, dan misi untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Terdapat 8 tujuan desentralisasi menurut Hasan. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi manajemen. Dan yang ketiga, distribusi tanggung jawab dalam bidang keuangan. 4, meningkatkan demokratisasi melalui distribusi. 5, kontrol lokal menjadi lebih besar melalui deregulasi. 6, pendidikan berbasis kebutuhan pasar. 7, menetralisasi pusat-pusat kekuasaan. 8, meningkatkan kualitas pendidikan. Jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut,
maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada pembaruan proses belajar mengajar peserta didik. Partisipasi dan dorongan orang tua dalam proses belajar mengajar dianggap merupakan salah satu faktor yang paling menentukan potensi anak dalam berbagai bidang pendidikan akademik atau non-akademik. Manfaat desentralisasi pendidikan adalah menjadi salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadi pelopor utama untuk sumber daya manusia, menciptakan generasi yang berpikiran cerdas yang menjadikan sekolah sebagai proses pembentukan karakter kerja siswa untuk memutuskan keputusan yang tepat, dan yang menjadikan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta membuka potensi belajar anak, termasuk seorang pengajar atau guru yang berperan di belakang siswa demi mencerdaskan dan membimbing anak sampai tujuan. D. Permasalahan dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Konteks permasalahan desentralisasi pendidikan didorong oleh berbagai masalah, yaitu masalah internal dunia pendidikan itu sendiri, dorongan dan arus kuat gerakan demokrasi dan hak asasi manusia. Indonesia termasuk negara yang masih sangat muda dalam penerapan desentralisasi, yaitu diawali dengan penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang memberikan landasan yuridis bagi pendekatan desentralistik dalam pembangunan. Keragaman persepsi itu terjadi baik pada tataran konseptual maupun implementasinya. Permasalahan desentralisasi pendidikan yang dikemukakan yang menunjukkan beberapa gejala yang menarik. Yang pertama, belum terbangun suatu persepsi yang jelas mengenai hakikat desentralisasi pendidikan. Desentralisasi dipahami sebagai penyerapan kewenangan tertentu dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Desentralisasi sesungguhnya memiliki makna yang jauh lebih dari sekedar pembagian kewenangan. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi? Desentralisasi adalah suatu proses demokratisasi, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak demokrasi setiap warga negara, kemajemukan masyarakat dan kebudayaannya, aspirasi dan ekspektasi, serta kapasitas individu ataupun masyarakat dalam membangun dirinya. Wujud dari pengakuan penghormatan itu adalah pemberian kewenangan kepada individu, masyarakat atau daerah untuk membangun dirinya. Proses demokrasi itu harus nyata dalam bentuk keterlibatan dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan dan implementasi serta tanggung jawab atas implementasi keputusan itu. Dalam kemandirian akademik menunjukkan pada kapasitas sekolah menampakkan karakteristik akademik yang baik dalam program pendidikan, mutu akademik maupun akuntabilitas sosialnya. Karakteristik akademik itu nantinya akan menjadi ciri keunggulan sekolah itu sendiri untuk dapat kompetitif. Kemandirian manajemen menunjukkan pada kapasitas sekolah untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, mengembangkannya, serta mendaya gunakannya sehingga menjadi kekuatan manajemen untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Kemandirian finansial akhirnya menjadi salah satu simpul permasalahan desentralisasi pendidikan. Krisis multidimensi, khususnya krisis ekonomi, yang berkepanjangan lebih mempersulit sekolah dalam membiayai institusinya. Ketiga, gejala menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan belum menyentuh substansi desentralisasi itu sendiri, tetapi masih berada pada tataran yuridis formal. Para pengambilan kebijakan masih terjebak pada persoalannya yang berkewenang setiap tingkatan otoritas dan hubungan antar tingkat, sehingga masalah substansial desentralisasi menjadi terabaikan.